Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan sugeng rawuh di cerita perjalanan. Apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu. Dalam cerita perjalanan ini, saya akan menceritakan perjalanan ke Sumber Sirah. Perjalanan ini sebenarnya tidak kami rencanakan. Tujuan perjalanan kami ke Malang Selatan awalnya hanya untuk mengunjungi pantai Balekambang. Di sana, kami ingin berburu foto Milky Way. Namun, hujan semalaman saat kami di sana membuat urung rencana kami. Dalam suasana yang sedikit berwarna kekecewaan karena gagal memotret Milky Way, terbersit ide di kepala saya untuk mengunjungi Sumber Sirah. Kebetulan, Sumber Sirah lokasinya searah dengan perjalanan pulang kami. Saya pun bertanya pada Ivan dan Agus, apakah mereka harus segera pulang karena ada janji atau keperluan lain? Jika tidak, bolehlah kita mampir satu tempat lagi. Syukurlah, mereka berdua setuju. Rasanya seperti melihat cahaya di ujung terowongan. Kami pun segera berkemas-kemas agar tidak terlalu sore ketika sampai di Sumber Sirah. Karena perjalanan dari pantai Balekambang ke Sumber Sirah masih cukup jauh, kurang lebih 40 km jaraknya. Benar saja, baru keluar dari penginapan, kami sudah disambut kepadatan. Hari ini Minggu, pantai luar biasa ramai pengunjung. Ternyata, bukan kami saja yang ingin segera pergi liburan pasca PSBB tidak diperpanjang. Untung saja, tempat ini sempat menikmati pantai ketika keadaannya tidak terlalu ramai. Aduh, rasanya ngeri juga kalau harus berdesakan seperti ini. Tidak hanya di jalanan tepi pantai, kemacetan terus saja kami temui sampai beberapa kilometer ke depan. Karena membludaknya pengunjung, petugas yang berjaga di pos tiket sampai kewalahan mengurai kemacetan. Drama macet belum berakhir juga. Menjelang tikungan jurang mayit, kami diarahkan petugas untuk melewati jalur yang berbeda dari rute berangkat. Jalur ini rupanya lebih menantang dari jalur jurang mayit. Sebagian besar rusak dan menanjak. Bau sangit kampas dari mobil-mobil yang terjebak macet tercium kuat sekali. Karena itu, teman-teman yang akan berkunjung ke pantai ini dan beberapa pantai di sekitar Balekambang harus waspada. Barangkali berkunjung ketika peak season liburan, persiapkanlah kendaraan dan fisik pengemudi sebaik mungkin. Kemacetan pun akhirnya habis. Lalu kami melanjutkan perjalanan ke arah utara. Sambil sekali berhenti di bengkel untuk membetulkan rantai motor Ivan yang terlalu kencang. Dari pantai Balekambang ke Sumber Sirah, perjalanan kami tempuh kurang lebih 1,5 jam. Lokasi wisata ini berada di sisi utara Kecamatan Gondang Legi. Dari jalan besar, sudah ada papan yang cukup jelas, sehingga mudah dicari. Jarak Sumber Sirah dari jalan utama Malang Gondang Legi kurang lebih 2 km ke arah barat. Setelah melalui Gapura Desa Putorejo, akses masuknya sudah beraspal mulus. Namun semakin mendekati lokasi, jalannya tidak terlalu lebar lagi. Jika mobil berpapasan, salah satu harus turun ke bahu jalan. Walaupun begitu, masih sangat memungkinkan kok kalau ke tempat ini membawa mobil. Sesampainya di parkiran motor, kami dikenakan tarif parkir sebesar Rp2.000. Setelah memarkirkan kendaraan, barulah kita melewati pos tiket. Tempat parkir motor yang disediakan cukup luas. Bagi kalian yang membawa mobil, lokasi parkirnya terletak sebelum tempat parkir motor. Disediakan sebuah tanah lapang yang muat puluhan mobil. Tiket masuk Sumber Sirah sebesar Rp5.000. Dalam masa transisi PSBB ini, pengelola menyediakan tempat cuci tangan dan himbauan-himbauan pemakaian masker. Untuk menuju lokasi,
Dari parkiran, pengunjung harus melewati jalan paving yang menurun cukup curam. Pada perjalanan masuk, kami disambut pertunjukan yang cukup unik. Ada kontes modifikasi truk di pinggir kolam. Bukan truk betulan sih, tapi miniatur truk yang dipasangi sound system. Musik diputar keras-keras, meriah sekali suasananya. Sedikit deskripsi mengenai tempat ini. Sumber Sirah adalah sebuah kolam pemandian dengan sumber air alami. Kolamnya berukuran kurang lebih 100 x 50 meter. Tempat wisata ini milik pemerintah Desa Puterrejo yang dikelola oleh BUMDes tempat. Airnya jernih dan segar sekali. Jadi, kalau berenang di sini, kalian bisa merasakan sensasi berenang air aqua. Asal-muasal penamaan sumber Sirah sendiri terdapat beberapa versi. Yang pertama, Sirah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Oleh masyarakat setempat, sumber air ini dianggap kepala dari mata air lain di sekitarnya. Kemudian, ada versi lain asal-muasal penamaan tempat ini. Sumber Sirah berasal dari nama pasangan suami istri yang diyakini sebagai orang yang pertama kali menemukan sumber mata air tersebut. Pasangan itu oleh orang-orang di sekitarnya dikenal dengan nama Mbah Sirah dan Bu Sirah. Karena pasangan ini merupakan orang yang pertama kali menemukan, maka lokasi sumber mata air ini dinamakan dengan nama Sumber Sirah. Entah mana asal-usul yang valid. Di sini, pengunjung bisa melakukan banyak aktivitas menyenangkan. Yang utama, tentu saja berenang. Kalau ada yang kurang mahir berenang, jangan khawatir, kolam ini tidak terlalu dalam kok. Kalau masih khawatir juga, kalian bisa menyewa ban. Sewa ban dikenakan tarif 5-10 ribu rupiah, tergantung ukuran ban. Selain untuk mengapung keliling kolam, kalian bisa menggunakan ban untuk bermain ala-ala river tubing. River tubing bisa dilakukan di aliran air Sumber Sirah yang menuju irigasi pertanian. Fasilitas pendukung tempat wisata ini tergolong lengkap. Terdapat kamar mandi dan tempat berganti pakaian. Jika tidak ada yang menunggu barang bawaan selama berenang, tidak usah khawatir. Di samping kamar mandi ini ada tempat penitipan barang. Lalu ketika teman-teman sudah capek berenang, Sumber Sirah menyediakan gazebo-gazebo untuk beristirahat. Pengunjung yang menggunakan gazebo ini tarifnya cuma-cuma, tidak dipungut biaya sama sekali. Karena airnya dingin, setelah berenang akan cepat merasa lapar kan? Apabila lapar, langsung saja sedikit jalan naik dari kolam. Ada pujasera yang menjajakan aneka makanan. Di depan pujasera ini ada taman yang dilengkapi dengan sarana permainan anak-anak. Meskipun sudah bukan anak-anak, tidak ada larangan kok bermain ayunan ini. Pengelola menata taman ini dengan baik. Suasananya teduh dan asri. Dilengkapi dengan tanaman hias warna-warni. Ah, indah sekali. Alam yang indah ini harusnya membuat kita semakin bersyukur. Adventure for tafakur, adventure for syukur. Perjalanan haruslah membuat kita semakin ingat dengan Sang Pencipta. Untuk itu, bagi muslimin dan muslimat yang akan menjalankan kewajiban sholat, pengelola telah menyediakan sebuah musola. Kalau pengunjung datang ke tempat ini hanya untuk sekedar bersantai menikmati alam, Sumber Sirah tetap jadi tempat yang saya rekomendasikan. Akan tetapi, keindahan yang sebenarnya dari Sumber Sirah bersemayam di bawah permukaan airnya. Rugi pastinya kalau tidak menceburkan diri ke air. Kalau teman-teman tidak membawa pakaian berenang, jangan risau. Ada stand yang menjual pakaian berenang. Kemudian jika kalian punya, bawalah kamera yang bisa diajak menyelam. Atau kalian bisa memanfaatkan HP. Di sini ada stand yang menjual waterproof case. Karena hal unik yang membedakan Sumber Sirah dari tempat yang lain adalah keberadaan tumbuhan air bernama hidrilla. Dari atas, tampak ikan-ikan kecil berenang di sela-selanya. Hari beranjak sore, pengunjung pun mulai sepi. Tanpa buang waktu, kami pun berganti pakaian dan segera terjun ke kolam. Kami langsung takjub dibuatnya. Airnya jernih kebiruan. Kontras dengan padang hidrilla yang berwarna hijau menyala. Serasa berada di alam yang lain.
seakan ini entah gimana. Berbeda sekali dengan pemandangan kolam dari atas. Akan lebih indah lagi pastinya kalau kami memakai kacamata renang dan snorkel. Setelah puas berenang, kami tidak langsung pulang. Kami menghabiskan sore dengan menelusur ke area sekitar sumber sirah. Berjalan ke sisi utara dan barat, kami melihat sumber air yang mengalir deras dari sela akar pepohonan. Ivan, teman saya ini pernah tinggal di Bali untuk berkuliah selama 5 tahunan. Pemandangan sawah di sekitar sumber sirah tiba-tiba mengingatkannya dengan suasana pedesaan di Bali. Saya merasa kagum sekali dengan tempat ini. Pemerintah Desa Putukrejo melalui badan usaha milik desanya berhasil memaksimalkan potensi alam dengan baik. Awalnya, tempat ini hanyalah pemandian dan sumber irigasi desa. Bisa diubah menjadi destinasi wisata dengan konsep one-stop tourism seperti ini. Saya angkat topi setinggi-tingginya untuk pemerintah desa dan pengelola. Kami lihat, wisata ini juga terus dikembangkan. Sedang dibangun fasilitas penunjang yang baru di beberapa titik. Sebagai pengingat untuk diri saya dan teman-teman, mari selalu menjaga kebersihan ketika berkunjung ke tempat wisata, supaya tempat-tempat seperti ini selalu terjaga kelestariannya. Demikian cerita perjalanan kali ini. Terima kasih telah berkenan menyaksikan. Jika berkenan, teman-teman bisa tekan tombol subscribe, like bila suka, dan dislike apabila tidak suka. Jangan sungkan untuk menyampaikan saran dan kritik pada kolom komentar di bawah. Terima kasih dan salam takzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.